Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep your morality and be smart. Hai sahabat inspiratif semuanya. Pada kesempatan hari ini saya Syifa El Rahma dan juga Fikratun Nisa hadir untuk menemani sahabat inspiratif semuanya dalam acara Terminal Teman Rumpi Anak Milenial. Oke, nah hari ini kita mau bahas apa nih, Nis? Sekarang kita mau bahas tentang memulai bisnis di usia muda. Oh, apalagi lagi pandemi kayak gini, biasanya bisnis online gitu ya. Yes. Nah, oke teman-teman, sebelum kita bahas ke bisnis itu, Syifa sama Nisa mau ngingetin sahabat inspirasi semuanya untuk bareng-bareng yuk memuliakan para penghafal Al-Quran dengan cara salah satunya para penghafal Quran di Pondok Pesantren Sabilur Rahman. Dengan cara apa, Nis? Dengan cara gerakan 3S, sehari 1000, seminggu 10.000, dan sebulan 100.000. Oke, nah untuk infak itu bisa kalian salurkan melalui rekening Bank Mandiri Syariah dengan nomor 7134471233 atas nama Pondok Pesantren Sabilur Rahman. Semoga teman-teman yang udah punya banyak rezekinya nih bisa membantu ya menyisihkan sedikit rezekinya untuk membantu teman-teman penghafal Al-Quran biar lebih semangat lagi menghafal Al-Qurannya. Nah, oke nih, sekarang kita bakal ngebahas tentang Memulai bisnis di usia muda. Oke, memulai bisnis di usia muda. Kebetulan nih di sebelah saya ini adalah pembisnis yang udah lumayan lama banget memulai bisnisnya. Sebelum kita masuk nih ke poin-poin ataupun step by step cara memulai bisnis itu, kita dengerin dulu deh sedikit cerita dari Nisa, gimana sih awal mula dia memulai bisnis? Apakah dari ceritanya itu terdapat poin-poin yang memang nanti akan kita bahas di sini, ataukah belum ada poin-poinnya? Nah, kita dengerin dulu ya. Coba Nisa, gimana awal mula Nisa mulai bisnis itu dari usia berapa sih? Waktu mulai bisnis itu sebenarnya dari SD. Waktu itu masih jualan permen gitu ya, karena anak SD ya jajanannya kayak gitu, kayak permen gitu, terus sama air minum, air kemasan itu yang aquagelas. Oke. Berarti dimulai dari kelas 5 ya? Kelas 5. Oke, berarti dari usia sekitar 11 Nisa ini udah mulai untuk mencoba berbisnis. Nah, alasan Nisa untuk mulai berbisnis itu apa sih? Padahal kan masih dapat uang jajan nih dari orang tua gitu. Nah, alasan Nisa untuk berbisnis itu apa sih? Jadi pertamanya itu karena Nisa suka jajan dan guru Nisa itu ada yang jual permen. Nah setelah itu Nisa mikir untuk menghemat uang jajan apa nih yang Nisa lakuin. Akhirnya Nisa pikir-pikir, Nisa dapat uang jajan sekian gitu. Setelah itu coba dibeliin permen 1 pak. Itu seenggaknya keuntungan itu buat sendiri gitu. Bisa makan permen gratis gitu. Oke, dari kecil tuh udah bisa memanage keinginan sendiri, terus juga tahu gimana sih caranya dapetin uang dengan cara apa. Nah, berarti Nisa itu udah bisa ngelihat target pasaran itu seperti apa ya. Kayak anak-anak usia sekolah dasar itu apa yang mereka suka, kayak permen, makanan dan lain sebagainya, dan itu yang Nisa jual gitu ya. Kayak terus itu kan SD nih. Sekarang tingkatan SD itu kan SMP atau MTS sanawiyah. Nah, di situ masih mulai bisnis lagi nggak sih? Masih. Waktu MTS itu pernah jual pensil, kayak pensil, pulpen, penghapus. Itu kan sering digunain ya gitu sama anak-anak sekolah. Akhirnya ya udahlah gitu, jualan aja karena lagi-lagi Nisa pakai itu gitu. Hemat lagi ke uang jajan. Sebenarnya tujuan kita bisnis tuh salah satunya ya. Salah satunya tuh uang, menghasilkan uang ya. Tapi gimana caranya selain menghasilkan uang, kita juga bisa banyak teman, relasi dan lain sebagainya gitu ya. Sekarang nih masih bisnis nggak? Apa di tengah-tengah udah ngerasa uangnya kayaknya udah cukup deh, udah berhenti aja deh gitu, atau masih ada bisnis lagi? Untuk sekarang tuh masih ada bisnis lagi. Sekarang itu yang ditekunin itu bisnis skincare. Wah, perempuan, wanita-wanita muda ini yang butuh skincare. Boleh dijelasin lagi nggak? Lanjut. Iya, jadi awalnya itu kan emang pas kuliah itu sempet nggak jual apa-apa karena udah lulus gitu kan dari SMA. Setelah itu ngelihat peluang lagi nih gitu, anak-anak kuliah itu senangnya apa sih? Ternyata skincarean gitu. Jadi sempet vakum ya. Terus ngelihat pasaran, wah kayaknya lumayan nih. Apa sih ya, ganti pasar gitu kan dari SD, MTS, SMA. Terus pas kuliah itu kayaknya kalau jualan alat tulis kayak gitu kurang gitu kan. Ternyata mereka itu lebih banyak ke skincare. Akhirnya Nisa putusin ya udah Nisa coba dulu gitu.
usaha skincare dan alhamdulillah sih berjalan sampai sekarang gitu. Biasanya anak-anak kuliah nih butuhnya kuota ya. Nah, ada peluang jualan pulsa nggak sih di kampus gitu? Ada sebenarnya. Nisa juga selain skincare itu jual pulsa dan kuota juga karena ternyata banyak gitu yang butuh dan setiap hari selalu ada pemasukan. Oke, selalu ada pemasukan ya. Nah, kita udah dengerin cerita Nisa tadi gitu kan. Nah, cerita dia tentang cara memulai bisnis dan lain sebagainya. Dan yang Sipa tangkep, dia itu udah ada beberapa poin-poin yang dia masukin ke situ, dan poin-poin itu adalah poin-poin yang tepat untuk memulai bisnis ataupun usaha. Nah, oke, sekarang kita bakal masuk ke step by step langkah untuk memulai usaha itu seperti apa. Yang pertama, itu bisa diawali melalui mengevaluasi diri kita sendiri. Nah, mengevaluasi ini adalah untuk menemukan alasan kenapa sih kita jualan gitu ya. Nah, kenapa nih? Kenapa kita harus punya alasan itu, biar apa sih? Ya sebenarnya biar kita punya penghasilan gitu ya. Kita harus berjualan di usia muda, berbisnis di usia muda karena kita masih punya semangat yang besar gitu. Jadi walaupun di usaha itu nanti ada kegagalan gitu, kita masih bisa semangat. Oh, masih punya semangat ya, masih punya dasar kayak gue masih muda loh gitu, gue masih punya jalan yang panjang untuk memulai lagi gitu ya kan. Nah, mungkin kalau misalkan untuk anak-anak SMP, SMA kayak gitu masih butuh uang tambahan, mungkin bisa memulai untuk bisnis-bisnis dari yang kecil dulu ya. Nah, dilihat pasarannya seperti apa. Dan kalau misalkan nih untuk kalian yang udah kerja kantoran dan lain sebagainya, terus ngerasa bosen di kantor, kerjaannya itu aja, atau enggak kalian dapat tekanan dari atasan, kalian pengen ngerasain bebas, fix kalian harus coba memulai hal baru, mungkin dari hal berbisnis ini. Karena dari hal berbisnis ini, ketika kalian belum mendapatkan pemasukan, kalian bisa mendapatkan pemasukan dari berjualan gitu. Oke. Terus yang kedua, sebelum yang kedua nih, kan kalau misalkan kita udah ketemu nih alasan kita untuk berbisnis itu apa, biasanya ada pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Nah, pertanyaannya tuh apa aja sih? Untuk memulai bisnis ya. Iya, pertama itu kita harus tahu gitu ya keterampilan yang kita miliki itu apa gitu. Terus kita juga harus melihat pasar dan kita harus mengetahui gitu produk yang mau kita jual itu apa gitu, harus memahami biar kalau ada orang yang beli itu kan kita harus tahu gitu, biar memberi keyakinan gitu kepada pembeli. Terus kalau misalkan untuk memulai usaha itu biasanya niat dulu ya? Iya, niat dulu. Sebenarnya kalau nggak niat tuh nanti usahanya di tengah-tengah tuh pasti males-malesan. Tapi gimana kalau cuma niat aja? Maksudnya niat, ya saya niat mau jualan, udah di mulut aja gitu loh, nggak ada actionnya. Ya kalau misalkan cuma niat aja itu nggak menghasilkan ya kalau menurut bisa. Terus kayak kalau salah satu untuk mengevaluasi diri juga ini adalah gaya hidup seperti apa sih yang kita mau. Biasanya kan gitu ya, kalau misalkan kita pengen gaya hidup yang luar biasa mewahnya, berarti kita harus memiliki produk yang dia pun bakal lebih ngejit lagi nih kalau misalkan dipasarkan lagi gitu kan. Nah, jadi harus gaya hidup seperti apa yang kita mau itu menentukan kita tuh harus berjualan apa sih gitu kan. Ada kayak produk A yang dia memiliki keuntungan besar, ada juga kayak kalau misalkan yang herbal dia keuntungannya lebih dikit lah, karena kayak mereka tuh dasarnya membantu sesama gitu, membantu sesama saudara muslim, biasanya seperti itu. Nah, setelah kita menemukan alasan, terus kita harus ngapain nih? Yang kedua, pikirkan ide bisnis. Jadi kita itu kan udah punya alasan nih kenapa kita harus berbisnis gitu kan. Kayak kita harus punya penghasilan gitu. Nah, tentukan ide bisnis. Jadi kita tuh harus bisnis apa? Nah, terus juga kalau misalkan nih buat teman-teman yang belum bisa nemuin ide bisnis, kan biasanya yang namanya ide itu susah kalau lagi dicari. Tapi kalau misalkan lagi diem aja, terus tiba-tiba sekelibat, oh iya nih kayaknya bikin ini bagus gitu kan. Nah, biasanya kalau ada ide-ide kayak gitu, kalian harus catat tuh di buku biar nggak lupa. Nah, kalau misalkan belum ketemu ide bisnisnya, kalian bisa ketemu sama orang-orang ataupun brainstorm untuk bertukar pikiran untuk ide yang bagus. Terus keluar buat nanya ini ke orang-orang yang udah memulai usaha, orang-orang yang memang usahanya itu udah tinggi di atas. Nah,
tanyainlah ke mereka gitu, apa sih yang mereka lakuin dan lain sebagainya. Ide risetnya itu juga bisa dari online dan lain sebagainya. Kita kan udah dimudahkan ya. Jadi dulu juga Nisa sama waktu MTS itu kan mikir gitu ya, bisnisnya apa gitu yang cocok untuk anak SMP. Akhirnya Nisa langsung searching aja di Google gitu. Dulu mah apa sih, HP tuh belum ada, jadi ke warnet, biasa ke warnet itu langsung cari aja. Kalau yang lainnya ngegame, Nisa carilah di situ. Kelihatan ya sekarang usaha yang cocok untuk anak SMP gitu waktu itu. Akhirnya ya nemu kayak gitu, kayak peralatan belajar gitu. Akhirnya jual pulpen kayak gitu. Dulu waktu mau mulai tuh kayak nyari tips gitu nggak sih di internet? Apa udah nalarnya emang seorang pembisnis gitu, jadi nggak nyari pun kayak udah ngelakuin hal itu kayak riset pasar dan lain sebagainya dengan sendirinya aja gitu? Pertama emang pas dari ide bisnis itu kan udah kelihatan ya, karena apa sih, kita masih sekolah SMP, jadi kan alat tulis. Nah setelah itu yang harus dipikirkan lagi tuh sebenarnya kita tuh harus berani modal, walaupun modal itu kecil gitu kan. Seenggaknya orang itu kadang pengen beli itu yang ada wujud barangnya gitu, nggak uang dulu nanti barangnya dipesan gitu, kayaknya terlalu lama gitu. Akhirnya Nisa sisihin uang jajan buat modal gitu, akhirnya langsung beli aja. Karena hukum jual beli pun dasarnya kayak gitu ya, ada uang, ada barang, ada ijab kabul gitu kan. Barangnya ada, dilihat dulu sama pembelinya oke atau enggak gitu kan, ada kekurangan atau enggak bisa di cancel sebelum kita ijab kabul, seperti itu ya. Ijab kabul bukan ijab aja. Kayak nih saya beli, oh ya saya terima uangnya gitu. Nah terus juga yang ketiga nih, setelah tadi evaluasi diri, terus juga memikirkan ide bisnis seperti apa, kita juga yang ketiga harus melakukan riset pasar. Nah riset pasar ini contohnya tuh kayak ketika kamu nih mau melakukan usaha ataupun mengeluarkan produk, kamu cari tahu dulu ada nggak sih orang yang ngeluarin produk yang sama. Terus kalau misalkan nggak ada, itu bisa jadi pertanyaan, kenapa mereka tidak memulai produk ini. Terus juga kalau misalkan kamu mulai produk ini, ada peluangnya nggak sih gitu untuk melakukan usaha ini gitu kan. Nah kalau misalkan Nisa nih riset pasarnya itu biasanya kayak gimana sih? Cari ya di sekitar itu kan, biasanya kita nggak sendiri gitu. Banyak juga yang jual, kayak misalkan Nisa jual skincare sekarang. Skincare itu nggak cuma satu merek kan, tapi banyak merek. Akhirnya kalau misalkan kebanyakan yang sama, pasti ada di satu brand itu yang beda gitu kan. Ada yang nggak ada gitu loh. Ada yang membuat brand kamu tuh terbilang penting atau istimewa gitu kan ya. Jadi ya itu yang jadi apa sih, yang lebih ke depannya gitu. Itu yang lebih ditonjolin lah gitu. Nah biasanya tuh kalau misalkan untuk melakukan riset kayak gini, kamu tuh harus punya 2 poin. 2 poinnya itu adalah biasanya faktor apa sih yang mempertimbangkan customer untuk membeli produk Anda. Seperti yang Nisa tadi bilang, ada hal yang memang lain daripada produk lain gitu. Yang kedua, biasanya untuk penjualan seperti itu kita ada pelayanan yang memang harus di backup lagi, seperti ramah, fast respon dan lain sebagainya gitu kan. Nah terus yang keempat, setelah kita tadi melakukan riset pasar, ada apa lagi nih? Dapatkan umpan balik, testimoni. Oke. Yang nyambung sama yang tadi ya, yang ketiga, setelah melakukan riset pasar kita mendapatkan umpan balik. Itu testimoni kayak gitu tuh kayak gimana sih? Sebenarnya Nisa tuh kadang lupa ya, abis yang penting udah transaksi gitu, terus ada customer yang tiba-tiba ngasih testimoni karena produknya itu cocok. Oke, berarti testimoni itu adalah satu set mata, ketikan jari dan ucapan dari mulut dapat membantu usaha kita untuk menunjukkan masalah, kekurangan atau kelebihan yang terdapat pada produk kita, sehingga nanti kita dapat lebih memperbaiki lagi. Adapun kalau misalkan testimoninya negatif nih, kayak misalkan skincare nih, skincare itu kan biasanya cocok-cocokan, bener nggak sih? Nah, biasanya kalau misalkan ada orang yang baru pertama kali pakai skincare-nya, terus tiba-tiba
kalau mukaku nambah jerawat banget dan lain sebagainya, gimana sih Nisa ngatasin sama testimoni yang negatif kayak gitu? Ya, yang pertama sih Nisa selalu tanya ya, apa sih pemakaian skincare sebelumnya gimana, terus yang sekarang dipakai apa aja, itu dikasih ditanyain gitu. Setelah dia ngasih jawaban, Nisa dampingin gitu. Maksudnya pendampingan via chat ya gitu, kayak misal perkembangan 1 minggu, 1 bulan tuh gimana, dan ngasih solusinya gitu. Oke, berarti untuk mengatasi testimoni negatif kayak gitu kita menjelaskan terlebih dahulu secara terperinci. Berarti pelayanan Nisa bagus dong, sampai dibimbing lah gitu, dibarengi untuk selesai menghadapi masalah perkulitan wajahnya ya. Iya. Oke. Selanjutnya nih, kalau misalkan itu kalau kita kan kalau hanya menjual produk dari orang lain, kita bukan sebagai produsen gitu kan. Nah, kalau kita sebagai produsen nih, contohnya kayak makanan deh. Makanan kan kita bisa menjadi sebagai produsennya, kayak salad buah dan lain sebagainya. Itu harus diresmikan biasanya. Resmikannya melalui kayak dari nama tokonya, terus juga logonya. Kenapa sih penting banget untuk diresmikan gitu loh, nama, logo gitu? Apa takut direbut sama tetangga sebelah? Iya, gimana? itu. Karena itu kan milik ya. Jadi kalau misalkan kita belum paten, itu bisa direbut gitu sama orang lain, bisa diambil lah gitu. Kalau misalkan kita udah ngedaftarin nama gitu, sampai dapat hak paten itu nanti bisa kena denda gitu. Yang ngambil gitu. Oke. Ya bisa jadi yang mengambil ide-ide kita juga. Nah, oke, jadi penting banget ya untuk kalian yang mau membuatkan sebuah produk dan kalian sebagai produsen, itu penting banget untuk didaftarkan, karena banyak banget ya sekarang ketika produk itu udah tinggi nih, tiba-tiba kayak merek salad buah atau apa, tiba-tiba ada aja nih yang ngambil mereknya juga. Tapi jangan khawatir ya buat kalian yang memang produsen, benar-benar produsen aslinya, karena cita rasa itu nggak akan bohong. Walaupun merek sama ya, kadang-kadang tangan yang masak itu beda aja. Resepnya sama, kan? Bahan-bahannya sama, langkah-langkahnya sama, tapi ketika udah di mangkok saji, kenapa beda? Gitu. itu keajaiban tangan. Yes, itu keuntungan salah satu tangan ketika kita memasak, dan ketika kita memang menjual usaha masakan, olahan kayak gitu, nggak usah khawatir deh. Pokoknya cita rasa itu nomor 1, walaupun mereknya banyak, nggak akan kalah deh. Orang pecinta makan tuh pasti tahu ya, ini beda nih gitu. Wah, ini beda gitu. Oke, terus sekarang itu, nah kalau misalkan kita udah punya ide bisnis nih, kita tuh harus ngapain sih gitu biar itu tuh terwujud gitu sama kita? Oke, tulis rencana bisnis. Jadi kita harus tulis rencana bisnis. Sebenarnya ini udah dibahas di awal sih, rencana bisnis. Ketika kita punya ide, kita harus tulis rencana bisnis kita gitu. Untuk apa? Untuk mendeskripsikan usaha bisnis apa aja sih yang berkembang gitu kan. Tapi ketika ada usaha bisnis yang berkembang, apa sih yang bikin itu tuh beda gitu. Kita harus punya itu, dan itu harus ditulis ya. Iya, jadi rencana-rencana itu sebenarnya kalau untuk bisnis ya bisa untuk rencana kegiatan sehari-hari gitu, biar lebih terarah. Apalagi kayak pelaku bisnis itu kan emang harus ada kegiatan kayak cari target market gitu. Banyak ya apalagi. Terus kayak pemasaran itu kan media sosial harus upload kayak gitu kan, emang harus direncanakan gitu, jam-jamnya, hari-harinya gitu, biar bisnis itu tetap berjalan gitu, nggak stuck di situ-situ aja gitu. Oke, berarti dari awal bisnis, pertengahan bisnis, akhir bisnis itu harus dicatat, karena sering kali terjadi perubahan ya. Mengikuti zaman juga, zaman sekarang tuh lagi butuhnya apa, lagi hitsnya apa, jadi itu harus ditulis ya. Iya, dan rencana itu pun pas 1 bulan ataupun 1 tahun itu kan selalu ada evaluasi. Jadi apa yang kita kerjakan hari ini, gimana hasilnya gitu. Kalau misalkan ada yang kurang, itu bisa dievaluasi dan diperbaharui di ini. Jadi kekurangan-kekurangan apa udah ada di catatan itu, bisa di backup lagi, bisa langsung kita evaluasi di situ ya. Nah, setelah menulis rencana nih, biasanya kan yang namanya usaha itu kan masukan duit, uang, money, banyak banget tuh bahasanya. Tapi gimana sih
Kan berarti kalau misalkan udah dapet itu kita harus memanage keuangan. Keuangan pertama dari modal, dari keuntungan, kerugian, kayak gitu. Nah, gimana sih cara mengelolanya itu? Setelah kita mempertimbangkan dari sumber dayanya, keadaan, kondisi dari si usaha tersebut, untuk memanajemen itu seperti apa? Ya, jadi sebenarnya kalau dulu ya bisa ngelakuin usaha itu yang penting untung gitu kan. Yang penting untung gitu. Okay. Dan untungnya itu langsung habis dimakan sendiri gitu istilahnya, buat beli apa-apa gitu. Agak miring ya. Yang penting untung tapi belum ada manage saat itu. Iya, belum ada manage. Okay. Jadi sampai SMA pun sampai Nisa oke lah gitu kan, karena keuntungan hasil bisnis gitu kan, bisnis Nisa yang lakuin akhirnya selalu dipakai buat pribadi. Sampai akhirnya tahun 2017 itu Nisa gabung di bisnis yang sekarang, bisnis skincare. Itu dikasih tahu cara memanage keuangan. Jadi kita itu nggak boleh gitu pakai 100% keuntungan. Oh, berarti nggak boleh ya pakai yang kayak gini. Ya udah, bisnis dimulai dari uang saya, terus keuntungan juga punya saya, jadi ya udah gitu, semuanya kembali ke saya, nggak ada yang namanya rugi. Berarti itu salah ya. Jadi kalau misalkan untuk manajemen keuangan itu dari keuntungan tuh bisa dimasukin ke modal lagi sekian persen gitu untuk pribadi dan untuk operasional. Operasional ini banyak ya, kalau misalkan kita bisnis itu kan biasa ada packing gitu. Kalau nggak ada kurir gitu ya, paket. Jadi kita harus alokasikan dananya juga gitu. Jangan dicampur aduk, nanti takutnya modal hilang gitu kan, keuntungan. Jadi abis usaha capek terus nggak ada hasil gitu. Karena pakai metode yang tadi dari saya untuk saya kembali ke saya, jadi nggak ada yang namanya hasil dari usaha tersebut. Itu salah banget ya teman-teman. Jadi emang awalnya modal tuh ya uang saya gitu, tapi bukan berarti ketika kalian berjualan ada hasilnya, wah ini harus kembali lagi ke saya dong, saya mau beli ini, mau itu, dan lain sebagainya. No, itu harus di manage biar kelihatan hasilnya ya. Iya, biar kelihatan hasilnya. Oke. Nah, setelah kita udah bisa mengatur keuangan, pasti langkah selanjutnya adalah mengembangkan bisnis. Iya, mengembangkan bisnis, atau untuk penjualan online itu bisa mengembangkan layanannya seperti apa, gitu kan? Kayak ada yang layanannya lama banget nih responnya, fix, itu pasti orang yang mau beli pun nggak jadi karena lama. Tapi walaupun awalnya nggak niat beli, ketika kitanya fast respon gitu kan, terus ketika dia tanya apapun kita bisa jawab. Bisa coba Siapa tanya, kalau misalkan kayak gitu jadi pengen beli nggak? Yang awalnya nggak mau beli, tapi karena wah pelayanannya bagus nih, oke lumayan juga gitu. Iya, jadi pengen beli gitu, karena kayaknya kita tuh ngerasa puas di awal gitu kan. Saat kita tanya-tanya kan kita belum tahu nih gitu. Pas kita tanya-tanya dianya fast respon, berarti kita ngerasa puas dong. Akhirnya dan kita tuh yakin gitu untuk beli produk itu. Berarti kesan pertama yang harus dibuat sama pengusaha itu adalah kesan yang baik ya, yang ramah, jadi bisa narik simpati, narik perhatian customer untuk oke deh gue beli gitu. Kadang-kadang ada nih emang kita lagi butuh suatu produk ini atau suatu barang ini, butuh banget, pengen banget, tapi ketika kita tanya ini itu jawabannya nggak ada, lama banget. Jadi pengen beli nggak walaupun butuh? Nggak, langsung cari yang lain. Lain. Jadi buat kalian nih, kalau misalkan untuk penjualan online kayak gitu, langsung kasih kesan yang baik, fast respon, karena itu bisa menarik orang yang tadinya nggak mau beli jadi beli loh. Dan kalau misalkan responnya lama, kita nggak jadi mau beli ya. Iya. Males, kayak apa sih nunggu yang nggak pasti gini gitu. Kan banyak di luar sana yang mungkin pasti gitu kan. Jadi kita langsung next gitu nyari, karena ya penjual juga kan istilahnya banyak gitu kan. Jual produk itu nggak cuma satu orang. Berarti kalau misalkan penjualnya punya alasan kayak gini nih, misalkan seorang ibu rumah tangga, ya iyalah lama responnya kan, anak saya nangis lah, terus misalkan saya lagi masak dan lain sebagainya, itu gimana tuh? Apakah itu salah satu ya udah konsekuensi kita berjualan adalah seperti itu?
Kalau menurut Nisa enggak sih ya. Kalau misalkan emang kita sibuk, itu berarti tanda-tanda kita harus punya admin gitu. Oke, Kita tambah admin ya. Kalau misal kita ngerasa apa sih nggak sempet gitu, Nggak kepegang. nggak kepegang, cari admin aja gitu. Oke, melebarkan sayap biar melalui layanan ya, memperbaiki pelayanan biar ya. usahanya itu tetap jalan. Oke. Nah, berarti kalau misalkan nih udah ngambil admin, nah admin itu kan bisa kita sebut sebagai tim. Nah ini langkah selanjutnya nih setelah kita mengembangkan produk atau layanan, kita juga harus memulai membangun tim. Nah, sebuah tim itu kan biasanya dari orang-orang yang berbeda, pikiran yang berbeda, pola pikir yang berbeda gitu kan. Gimana sih cara biar ngebangun tim itu menjadi tim yang solid deh? Kalau misalkan Nisa sih sebenarnya masih belajar ya untuk membangun tim. Kita masih belajar karena kita masih muda ya teman-teman. Iya, waktu usia muda itu adalah usia yang tepat untuk mencari tahu dan belajar gitu kan. Kalau salah ya nggak apa-apa, namanya juga belajar kan. Iya, jadi kita bisa semangat lagi. Jadi dulu itu kan Nisa cuma ngejual gitu kan ke customer, ke end user. Tapi kalau sekarang ini udah mulai membangun tim gitu. Tim itu untuk apa sih? Sebenarnya untuk membantu kita juga kan, untuk menjual, terus kita juga bisa bermanfaat gitu untuk mereka. Yang jadi tim itu kan biasanya dapat potongan gitu, potongan harga gitu kan. Harus cari ketua tim yang kayak gini. Jadi emang kita tuh nyari tim tuh biar bermanfaat lah untuk semua orang gitu. Berarti kalau misalkan buat membentuk trim kalau misalkan tadinya mau ngomong tim progresif jadinya trim ya. Jadi kalau misalkan mau membentuk tim yang progresif berarti itu kita harus memberikan pemahaman-pemahaman yang lebih lagi ya, yang tegas lagi gitu nggak sih? Iya, biasanya kita tuh kalau misalkan tim ya, itu harus cari tahu dulu gitu. Dia tuh latar belakangnya kayak gimana, terus dari alasan bisnis dia itu kenapa dia mau join gitu istilahnya kayak gitu. Karena benar sih kata Teh Siva tadi, kalau tim itu kan banyak kepala, istilahnya banyak pemikiran gitu kan ya. Dan kita tuh nggak selalu bisa menyatukan semua tuh nggak bisa. Jadi sebenarnya akhirnya Nisa cari tahu aja dulu gitu alasan-alasan dia berbisnis. Jadi apa? Jadi bisa dari situ sih kelihatan kalau misalkan orang itu kayak bener-bener gitu, pasti dia tuh akan satu frekuensi gitu. Jadi tim yang solid. Tapi kalau misalkan dia emang dari awalnya kayak ya udahlah jalanin aja dulu, dan itu biasanya nggak lama gitu, karena dia kayak ya udah jalanin aja, kalau nggak cocok ya udah, berarti kita nggak bisa pegang orang ini. Iya, nggak bisa nyatuin, karena menurut Nisa sih itu udah beda gitu. Berarti Nisa sebelum memulai tim awalnya tuh di interview dulu gitu kan? Iya, nanya-nanya sih, nggak interview. Iya, maksudnya nanya alasan dia berjualan dan sebagainya gitu kan, sambil jalan gitu. Nah itu kan setelah membuat tim, biasanya kalau misalkan kita buka usaha yang ada pertokoan deh, nah itu kan kita harus menemukan lokasi yang strategis. Nah terus apalagi sih lokasi yang lalu lintasnya tuh jauh dari pejalan kaki gitu nggak sih? Ya harus parkir ya, gitu ya. Emang ini sih kalau misalkan punya toko tuh harus nyediain tempat parkir, terus juga cari tempat yang strategis yang sekiranya banyak didatengin sama orang-orang gitu. Tapi kayaknya yang lebih penting tuh tempat parkir nggak sih? Karena itu bikin customer tuh nyaman gitu. Terus juga nggak bikin pejalan kaki ataupun gitu. Pejalan lalu lintas tuh bingung kan, jalannya sempit gitu loh. Jalanan tuh dipakai buat jalanan, bukan buat tempat parkir atau apapun segalanya kan. Jadi kayaknya tuh tanggung jawab pemilik pemilik toko sebenarnya. Yang kayak gitu tuh pemilik tokonya tuh kudu jeli gimana gitu. Dia mau ngejalanin bisnis tapi nggak ngerugiin orang lain. Malah ini ya jadinya ya nyusahin orang jadinya. Dia buka bisnis tapi nyusahin orang, tuh nggak boleh. Padahal bisnis itu membantu orang-orang untuk merasa lebih mudah, ya kan, kayak jualan online. Ya kalau sekarang sih sebenarnya nggak usah punya toko juga bisa, karena sekarang serba online gitu kan. Dulu juga Nisa mikir sih kalau misal punya toko itu modalnya pasti lebih gede lagi, dan akhirnya pajak ya kalau kita ngontrak. Iya benar.
terus uang kontrakan gitu. Akhirnya ya udah Nisa jalanin yang sekarang itu bisnis online, jadi cuma modal kuota aja. Oke. Berarti nih setelah kita udah 10 step dari mengevaluasi diri kenapa mau usaha, kenapa mau bisnis, sampai ketemukan lokasi. Yang selanjutnya itu adalah mulai dapatkan beberapa penjualanan ataupun hasil. Nah, berarti untuk mendapatkan hasil apa sih yang harus kita lihat gitu kan? Apa yang harus kita tuju? Itu adalah target pasar tadi. Kalau misalkan kita salah menyesuaikan target pasar, nggak akan laku. Iya, kalau misalkan kita jualnya nggak sesuai, tuh peluang closingnya tuh dikit. Kayak misalkan kayak misalkan anak SD kita jualin pulpen itu kan kayaknya kurang gitu. Mereka masih hapus-hapus pakai karet. Iya, pakai pensil mereka. Kalau pulpen pasti nggak ini gitu. Karena mereka yang dibutuhin itu pensil. Gitu. Kadang-kadang anak SD itu kreatifnya tinggi ya. Dia nggak punya penghapus pakai karet. Dan itu bisa menghapus walaupun hasilnya hitam. Berarti untuk mencari pasaran itu penting banget ya. Iya, nyari target pasar tuh penting. Biar ada penjualan. Oke, terus juga kita harus mengidentifikasi produk-produk yang sekiranya mampu terjual nih gitu kan. Iya. Terus juga kalau misalkan untuk mendapatkan penghasilan perlu iklan-iklan gitu nggak sih? Mengiklankan produk kita harus kalau misal iklan itu kan harus itu salah satu cara untuk closing gitu kan. Tapi Nisa belum pernah iklan yang berbayar gitu loh, suka. Iya, kayak di Facebook iklan yang berbayar itu, ada Instagram juga kan. Iya. Nisa belum pakai itu, Nisa masih pakai Facebook personal. Berarti iklan-iklannya Snap WA dan lain sebagainya yang kita punya ya, yang masih gratis aja. Kita pakai fasilitas yang free dulu aja deh kalau misalkan emang baru memulai gitu kan, karena ya modalnya aja untuk anak-anak kayak kita masih udah terbilang gede ya, apalagi untuk pakai pengiklanan yang berbayar dan lain sebagainya. Kita gunain aja fasilitas-fasilitas yang ada yang udah disediain secara gratis, mulai dari Snap WhatsApp, terus Insta Story, Facebook pasti kan main juga, Twitter ada gitu. Nah, jadi kita pakai mereka aja. Terus yang terakhir adalah mengembangkan bisnis. Nah, mengembangkan bisnis perlu nggak sih? Perlu tim nggak sih ngembangin bisnis? Kalau ngembangin bisnis itu bisa kalau misal kita kayak sewa toko itu langsung bikin cabang. Cabang. Dan itu pasti perlu banyak orang lagi kan? Iya, pastinya. Berarti harus sebelum kita mengembangkan bisnis, kita lagi-lagi harus menulis seperti apa yang akan kita mau, menulis ataupun merencanakan gitu kan. Ngembangin bisnis juga harus punya rencana biar biar bisnis itu berkembang tuh sesuai gitu loh, nggak terburu-buru, masih dalam jalurnya gitu kan. Oke, nah teman-teman inspiratif semuanya, kita sudah membahas tentang step by step memulai usaha di usia muda. Sebenarnya nggak terpacu sih mau mulai dari usia berapapun gitu kan, yang penting adalah kesiapannya itu. Karena gini, usia yang 18 tahun, ketika dia udah siap, ketika dia udah niat, ketika dia sudah mempersiapkan dari A sampai Z, itu akan berhasil. Usia 18 tahun. Tapi ketika ada orang nih yang umurnya 28 tahun, tapi dia nggak ngapa-ngapain, itu nggak akan hasil. Nah, jadi usaha itu bukan berarti yang lebih tua dia yang lebih dapat banyak, tapi lebih ke siapa yang berusaha dia akan berhasil. Bukan di bisnis aja sih, semua aspek, semua bidang pekerjaan pun kayak gitu. Yang jadi penting sih kayak ditekunin gitu kan. Yes. Terus jam terbang sih biasanya yang orang-orang lihat. Nah, jadi masa muda kalian tuh ayolah dipakai untuk jam terbang, biar nanti ketika udah usia matang kalian udah punya banyak jam terbang yang itu bisa menjadi pertimbangan ketika kalian mau masuk kerja atau apapun ya. Oke, nah jadi dari pengalaman yang paling penting. Nah, jadi dari beberapa step itu bisa kalian catat ya. Nah, bisa kalian catat dari mengevaluasi diri. Kita ulangin balik ya. Yang pertama itu mengevaluasi diri, temukan alasan. Terus yang kedua adalah temukan ide bisnis. Terus yang ketiga ada melakukan riset pasar. Terus ada umpan balik testimoni. Terus selanjutnya ada peresmian nama.
yang tadi kalau misalkan kita mau membuat Produk. ya. Terus juga yang keenam nih ada menulis rencana bisnis. Terus yang ketujuh ada mengelola keuangan. Yang kedelapan ada pengembangan produk atau pelayanan. Terus juga ada memulai membangun tim. Ini yang penting banget sih. Kalau misalkan kita mau membangun usaha harus punya tim. Terus menemukan lokasi. Yang ke-11 mendapatkan hasil penjualan. Terus yang terakhir adalah mengembangkan bisnis. Jadi buat kalian nih yang mungkin masih SMP, SMA, jangan takut untuk mencoba. Karena kalau kita nggak mencoba, kita nggak akan tahu kita bisa atau enggak. Setuju? Oke, karena dia nih mencoba dari SD ataupun MI sampai kuliah sekarang, dia jadi lebih tahu langkah-langkah apa sih yang saya harus lakukan. Karena melihat dari kemarin-kemarin ya, apa aja yang salah itu diperbaiki gitu. Nah oke, sahabat inspiratif semuanya, sepertinya kita udahan sampai di sini ya, karena pembahasannya juga udah selesai. Sebelum kita tutup juga, Siva sama Nisa nih mau ngingetin kalian semua untuk bareng-bareng yuk memuliakan para penghafal Quran. Salah satunya para penghafal Quran di Ponpes Tahfidzul Quran Sabilur Rahman dengan gerakan 3S sehari 1.000, seminggu 10.000, dan juga sebulan 100.000. Nah, infak ini bisa disalurkan melalui Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7134471233 atas nama Pondok Pesantren Sabilur Rahman. Ya baik, saya Syifa El-Rahmah Basya dan juga Fikratun Nisa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.